Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan mengajak kerabat ID dimanapun berada untuk mengenal formasi P3K guru yang disediakan oleh pemerintah dalam tes seleksi CASN pada tahun 2021 ini. Jumlah formasi P3K guru yang disediakan pada kali ini lumayan banyak, yaitu sebanyak 1.002.616 formasi yang dikhususkan untuk kebutuhan pemerintah daerah. Nah, berbicara mengenai P3K guru pada tahun 2021 ini, ternyata pemerintah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelamar agar bisa mengikuti tes seleksi P3K guru pada tahun 2021 ini. Lantas, siapa saja yang bisa melamar P3K guru pada tahun 2021 ini? Berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru P3K tahun 2021, di situ menyatakan bahwa terdapat 4 kriteria yang berhak melamar seleksi P3K guru 2021. Kriteria yang pertama yaitu honorer kategori THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Apa sih THK 2 itu? Mungkin saja kerabat ID masih ada ya yang bingung dengan istilah ini. Guru honorer yang termasuk kategori THK 2 adalah status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 dan namun belum kunjung diangkat menjadi guru tetap berstatus PNS sampai sekarang. Mereka juga digaji dari anggaran bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan dana BOS, bukan lewat APBN atau APBD. Nah, sampai di sini paham kan? Setelah mengetahui apa itu THK 2, apakah kerabat ID merasa bahwa Anda termasuk kategori tersebut? Jika iya, kerabat ID berhak mengikuti tes seleksi P3K pada tahun 2021. Oke, kita melangkah ke kategori kedua ya. Kategori kedua yang berhak melamar seleksi P3K guru 2021 yaitu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Ya, di sini guru honorer yang masih aktif yang mengajar di sekolah negeri, entah itu di SD, SMP, ataupun SMA, dan datanya telah tercover dan terdaftar sebagai guru di data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dapodik itu apa sih? Mungkin di sini kerabat ID masih ada juga nih yang belum pernah sama sekali mendengar istilah Dapodik ya. Nah, di sini saya masukkan sedikit penjelasan mengenai Dapodik ya, agar kerabat ID dapat memahami apa itu Dapodik. Dapodik di sini merupakan singkatan dari data pokok pendidikan, di mana Dapodik ini adalah sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, jadi di sini tidak semua honorer itu dapat mengikuti tes CP3K pada tahun 2021 ini ya, karena syaratnya mutlak telah dijelaskan. Jadi bagi kerabat-kerabat TD yang merupakan guru honorer dan masih aktif mengajar di sekolah negeri, namun belum terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud, mohon maaf ya, untuk tes P3K kali ini kerabat-kerabat ID belum bisa ikut serta. Silakan melakukan permohonan kepada kepala sekolah dulu ya, agar dirinya diusulkan untuk didaftarkan di Dapodik. Untuk pengusulan data ke Dapodik ini tidak mesti menunggu lama ya. Pengusulan data ke Dapodik itu bisa dilakukan apabila
seorang guru honorer itu telah memiliki SK pengangkatan atau surat perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian terkait. Lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Kategori ketiga ini mirip-mirip ya dengan kategori yang kedua tadi, namun yang membedakannya di sini di kategori ketiga ini merupakan guru yang masih aktif mengajar, namun dia di sekolah swasta dan biasanya di sini di bawah naungan yayasan ya. Di kategori yang kedua tadi itu adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada kategori kedua tadi disebutlah atau guru honorer. Kategori selanjutnya atau kategori keempat yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Kemendikbud. Jadi bagi para calon guru yang belum mengajar ataupun belum mempunyai pengalaman kerja sebagai guru honorer, jadi jangan bersedih hati dulu ya, karena di kategori keempat ini memberikan peluang untuk para calon guru yang ingin mendaftar pada tes seleksi P3K pada tahun 2021 ini. Ya, namun di sini persyaratannya agak berat juga ya. Di sini diharuskan memiliki serdik ya dari hasil pendidikan profesi guru atau PPG. Demikian penjelasan mengenai 4 kategori yang bisa melamar seleksi B3K Guru pada tahun 2021. Semoga dengan adanya video ini memberikan manfaat kepada kerabat ID dimanapun berada, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.